ayat yang ke-10, 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Mengapa jangan memeteraikan? Jangan ditutup, jangan dirahasiakan, tetapi dibukakan. Ini ada satu hal yang selama itu ditutup. Kalau sudah lihat di dalam kitab Daniel, semua nubuatan itu ditutup semuanya dan tidak boleh dibuka. Tapi di sini tidak boleh ditutup dan biarlah semua orang percaya, bahkan dunia ini nanti akan melihatnya. Ayat yang ke-11. Surah apa yang diperlihatkan Tuhan kepada kita adalah hal yang sangat mengerikan. Apa yang sangat mengerikan adalah hati manusia yang begitu rusaknya luar biasa. Ya, di sini ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah. Jadi istilah biarlah ini adalah kehendak Tuhan yang dilepaskan. Ia terus, ada 4 kata terus berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat jahat, dikatakan biarlah. Jadi jangan diapa-apakan dia, biarin aja. Ia terus berbuat jahat. Jadi kalau berjalan salah, biarkan. Biarkan dia salah, nggak apa, biarin aja. Sampai dia berjalan salah terus. Menuju kemana? Ya kematangan dalam kesalahannya. Menuju pada akhir dari kematangan dosanya. Dosa kalau sudah matang itu masuk ke dalam maut. Kalau sudah masuk maut itu artinya sudah selesai. Yang kedua, barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, artinya tidak dikuduskan. Barang siapa yang benar, nah ini 2 pasangan ya. Barang siapa berbuat jahat, yang berpasangan dengan barang siapa berbuat cemar. Yang kedua, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan ini adalah hukum dualisme surgawi. Antara jahat dengan benar, antara cemar dengan kudus. Dan tidak ada jalan tengah, setengah cemar, setengah kudus. Setengah benar, setengah salah. Sudah itu tidak ada. Benar itu benar, salah itu salah. Dan tidak ada posisi campuran dan setengah-setengah. Ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang merangkum siapakah dia sebenarnya. Dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Setelah ini kalimat terakhir. 7 kalimat Tuhan Yesus, aku adalah terang, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan, aku adalah jalan, semuanya ada 7 kalimat itu. Saudara, di dalam Yohanes Injil, mengapa Tuhan Yesus mengatakan aku adalah Alfa Omega? Tidak dituliskan oleh Injil Yohanes. Sama, penulisnya sama. Ini Rasul. Kenapa, saudara? Karena aku adalah Alfa dan Omega. Baru dituliskan pada ujung akhir. Seluruh kejadian dibukakan semuanya. Nah, baru Tuhan Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dan kalimat ini bukan selesai, saudara. Bukan selesai. Nanti kita akan mendengarkan kalimat ini lagi. Waktu seluruh manusia, kan ini masih akhir zaman. Ini peristiwa mendatang, saudara. Jadi kalimat ini bukan kalimat sudah selesai. Oh, sudah selesai. Belum selesai, saudara. Ini akan kita dengarkan. Jadi waktu dia memberitahukan kepada kita, aku adalah Alfa dan Omega, arketelos, protos, eskatos. Saudara, itu artinya apa? Saudara, itu menyatakan satu
kekuasaan, kedaulatan, dan segala sesuatu di bawah seluruh otoritas kendali dan kehendak Dia. Apapun yang ada, yang terlihat dan tak terlihat, yang bisa dipikirkan, yang belum terpikirkan, yang nggak bisa dipikirkan, semua di bawah kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita lihat kitab Wahyu ini bukan memberikan kita yang diceritakan adalah iblisnya, gambar naganya, ini ketakutannya. Bukan, saudara. Kitab Wahyu ini ingin menunjukkan satu rahasia bahwa dunia ini dan seluruh peristiwa manusia itu dikendalikan oleh satu pribadi yang harus kita puji, kita sembah, dan dialah adalah Kristus. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudara, itu semuanya menunjuk kepada kemuliaan dan seluruh eksistensi keberadaan daripada Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kalau kita lihat, kalau kita mengertikan, aku adalah jalan, satu kalimat dari 7 kalimat Tuhan Yesus mengakui aku adalah. Itu cuma satu kalimat. Betul kan? Dan pengetahuan kita itu satu kalimat ini. Terus kita ngerti satu kalimat, wah Tuhan itu luar biasa. Padahal saudara, dari kitab Kejadian awal sampai kitab Wahyu terakhir, seluruh kalimat itu, 66 kitab itu menyoroti semuanya dan menunjuk pada Kristus. Jadi kalau saya hanya mengerti Kristus hanya satu kalimat itu, selesai, saudara tidak menikmati berapa ribu, ratus ribu kalimat yang lain yang mengagungkan Kristus. Dan itu kelemahan kita. Karena pikiran kita terbatas, waktu kita terbatas. Sehingga Tuhan memakai para hambanya seperti tokoh-tokoh yang ada, Rasul Paulus, Yohanes, dan sampai bapak-bapak gereja, sampai kita para hamba Tuhan pendeta. Untuk apa? Untuk membawa seluruh pemikiran, pengenalan kita akan Kristus. Dan kemudian mengkhotbahkan semuanya. Saudara, itu menunjukkan apa? Satu, saudara, itu kekayaan siapakah Kristus sebenarnya. Jadi satu manusia pun nggak bisa, satu pohon pun tidak akan bisa. Bahkan seluruh pohon di seluruh semesta alam ini memuji Tuhan pun nggak cukup. Dan itu yang dimaksudkan, aku adalah Alfa dan Omega. Tak terbatas. Jadi kalau saya mengenal seseorang gitu ya, mengenal seseorang, wah dia hebat gitu. Baik itu main bulu tangkis atau main musik atau main drum atau gitu, wah canggih sekali, hebat sekali. Saudara, saya tanya, keahlian manusia itu ada batasnya. Iya. Begitu batasnya selesai, terus kemudian kita lihat ada orang yang lebih hebat dari dia, kita langsung tidak merasa dia hebat. Betul nggak? Kalah kamu dengan dia. Kan gitu. Apalagi kalau seorang petinju gitu kan, Mike Tyson gitu. Wah, nggak ada musuh yang nggak KO, sikat cedera, buat KO semuanya. Terus suatu hari dia di KO. Terus bisa nggak kita kagum lagi? Ya nggak bisa, saudara. Kenapa? Nah, KO. Saudara, kalau saudara mengenal manusia dan mengagumi manusia, saudara akan kecewa luar biasa. Kenapa? Karena pasti suatu hari akan KO. Siapakah yang harus kita kagumi? Nggak pernah KO. Nggak pernah terkalahkan. Dalam seluruh hidupnya itu selalu mengagumkan. Lawan tambah datang, dia tambah hebat. Lawan tambah besar, dia lebih besar lagi. Nah, siapa dia? Yaitu Tuhan sendiri. Orang yang luar biasa, ribuan orang, ratusan ribu orang ngepung kota Yerusalem. Ngepung itu kota Yerusalem itu berapa ratus kali dikepung kerajaan-kerajaan besar. Seluruh dunia kerajaan paling besar itu rebutan Yerusalem. Dan sekarang dunia Arab itu rebut Yerusalem maunya. China China pun itu sebenarnya kepingin rebut Yerusalem. Itu negara China itu kepingin dia.
Bisa nggak? Dikepung. Dan Yerusalem berbulan-bulan di dalam dikepung, makan nggak ada, minum nggak ada, semuanya kelaparan. Makan aja nggak bisa, apalagi ngadepin musuh. Sampai ada seorang ibu, saking laparnya satu keluarga, nggak mikir panjang, nggak mikir moral, anak-anaknya dimasak. Jadi kikil babi, kan kikil babi kan, babi kan tulisannya babi gitu, baby kan, dibuat kikil gitu dan dimakan. Tai ayam, tai burung dikumpulin ya. Nggak ada makanan, tai itu loh, tai ayam, tahu tai ayam. Dikumpulin, terus ditimbang, 1 on, 2.000, dan laku ya, dan dimakan. Nggak ada satu bangsa yang miskin, yang menderita seperti bangsa Israel. Dan tidak ada satu bangsa yang ditinggikan seperti bangsa Israel. Jadi Israel itu mulai dari yang terhina sampai yang termulia, itu sudah Tuhan kasih semua. Artinya apa? Saudara, kita melihat ujung akhir hidup manusia dan ujung akhir hidup bangsa Israel itu nggak beda, saudara. Kalau tanpa Kristus, tanpa kasih setia Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur tadi, bahwasanya karena kasih setianya itu bukan syair-syair biasa, saudara. Itu satu wujud daripada keberadaan Tuhan sendiri. Jika tanpa Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, nggak ada satu orang pun yang hidup, saudara. Nggak ada satu orang pun yang bisa menerima anugerah Tuhan. Nah, konsep ini adalah konsep yang dibawa dalam satu kekuatan dan kemudian lahir kembali pada gerakan reformasi yang tertutup ratusan tahun. Nah, sore ini satu perjalanan hidup kita. Jadi manusia itu diperhadapkan oleh Tuhan. Kamu mau pilih jalan sempit atau jalan lebar? Dan banyak orang pilih jalan lebar. Kenapa? Saya ingin kaya, saya ingin enak, saya ingin sejahtera, saya ingin semuanya ingin. Saudara, Alkitab menjelaskan pada kita bahwa hidup kita sudah ditentukan dalam ujung pintu gerbang menuju kekekalan. Yang satu, menuju kekekalan dalam murka Allah dan menuju kekekalan di dalam kuasa kasih setia Tuhan. Dan tidak ada jalan lain. Saudara masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman? Akan dibuang ke dalam lorong yang masuk, yang tidak berbatas, dan ujungnya adalah maut. Saudara, hidup kita itu berada di lorong, bukan di ujung. Manusia hidup di lorong perjalanan waktu. Dan setiap perjalanan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita harus menikmati bahwa itu adalah hadirat Allah dalam segala bentuk kasih setianya. Kamu bisa terima atau nggak bisa terima, kamu bisa mengerti, nggak bisa mengerti. Tuhan ajarkan kita bahwa aku mencintai kamu sepanjang hidupmu, apapun terjadi, kamu sakit, kamu nggak sakit, kamu seneng, kamu nggak seneng, kamu sekarat atau kamu nggak sekarat, kamu bersuka cita karena akan ada, saudara, itu semua ada di dalam ikatan dengan Tuhan. Orang kalau susah itu gampang inget Tuhan. Orang kalau seneng boro-boro ingetin. Dan yang paling celaka, saudara, udah susah nggak inget Tuhan. Betul ya? Udah dikasih susah nggak inget Tuhan. Nah, ini manusia-manusia yang bobrok ini. Nah, saudara, kita belajar. Jadi kita ini sedang masuk dalam satu penentuan hidup kita. Kita yang sudah percaya pada Kristus, kita tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk meragukan setiap jalan hidup kita itu menuju kepada lorong kehidupan, menuju pada terang abadi yang kekal. Jadi nggak boleh dalam satu kejadian hidup kita itu pun
membuat kita kemudian tanda petik meragukan Tuhan atau mempertanyakan Tuhan, saudara, tidak diperbolehkan. Dan semakin kita bergantung pada Tuhan, saudara, itu kekuatan iman itu semakin berakar dalam hidup kita. Dan kita semakin tidak bisa digoyangkan dengan apapun. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, jangan kecewa. Berarti kan kecewa. Betul kan? Jangan khawatir ya. Berarti kan khawatir gitu kan. Ya itulah kenyataan hidup manusia. Kenapa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus? Ya karena tanpa Roh Kudus semua orang percaya. Udah terhempas semua. Nggak ada satupun bisa bertahan. Yang kamu pikir orang hebat sekalipun nggak ada. Nggak ada satu orang pun bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Apalagi melawan penggoda pendakwa yang bernama Lucifer itu. Nggak ada satupun. Semua bisa diijab oleh dia. Tetapi begitu kita memiliki kuasa bersama dengan kasih setia Tuhan, nggak ada yang bisa ngijak kita. Kenapa? Karena udah diijak Tuhan semua. Setan mengijak manusia. Nah, kalau setan ngijak manusia diijak Tuhan Yesus, terus waktu dia memberikan kita nyawa Kristus dalam diri kita, mau nggak setan ngijak kita? Dia diijak Tuhan kok. Kalau sudah diijak, mau ngijak siapa? Nggak bisa. Nah, ini satu pengertian, kita masuk dalam satu pengertian arti kata eti. Nah, saudara ini ya mungkin saudara mungkin belum paham hal-hal yang bersifat diksi secara khusus dalam bahasa Yunani. Saudara, eti atau dikatakan terus itu di dalam kitab Wahyu itu dipakai dalam pengulangan-pengulangan baik yang jahat, baik yang sungguh-sungguh di dalam rencana Tuhan ataupun yang tidak dalam rencana Tuhan. Dan itu dipakai terus menerus, terus, terus, terus. Dan berpasangan, saudara. Ini semua punya arti dalam linguistik teologi gitu ya, atau figuratif teologi, metaphorical teologi. Saudara, ini punya arti apa? Punya arti bahwa apa yang dituliskan itu ada sesuatu yang dalam, yang berkaitan, yang tidak bisa terlepas, yang terikat. Jadi antara dosa, dikatakan nih, jahat dan cemar, saudara, itu tidak pernah terpisah. Orang yang benar dengan orang kudus, itu nggak mungkin orang benar nggak kudus. Orang kudus pasti benar. Jadi ada sesuatu kebenaran yang dibawa oleh Rasul Yohanes ini. Melalui kuasa Roh Kudus dia tuliskan ini. Untuk memperlihatkan kita apa? Orang yang benar itu pasti hidupnya akan dikuduskan. Orang yang kudus itu hidupnya berdasarkan kebenaran. Orang yang cemar itu pasti dikatakan sini, orang itu pasti jahat. Saya dapat banyak lihat, saudara, sekarang sudah bisa video sendiri, selfie gitu ya, video selfie sendiri. Saudara tahu berapa sekolah-sekolah agama di Indonesia yang ratusan ribu sekolah dari SD atau TK sampai SMA. Dan berapa anak-anak yang dari mulai umur 7 tahun sampai umur 17 tahun dilecehkan. Dan itu ditutup semua saudara di Indonesia. Dan ini melakukan siapa? Pemuka-pemuka agama semua. Itu bukan satu dua, ribuan video sudah diterima, tapi di-close semuanya. Saya nggak tahu di sekolah STT apa terjadi seperti ini. Saya percaya nggak akan seperti itu. Kenapa? Ya karena saya di STT. Walaupun ada yang terjadi hal-hal seperti itu sekali selama berapa tahun baru terjadi gitu kan. Karena anaknya memang kurang ajar gitu. Tapi di pengawasan itu akhirnya toh bisa ketemu. Nah, kalau ini
Hampir semua yang di atas itu melecehkan semua. Nah, kita hari ini belajar arti dari kata eti dalam bahasa Yunani itu. Saudara, eti itu artinya terus, itu menunjuk kepada sesuatu yang menetap, dan bukan hanya menetap kemudian melanjutkan, tetap dalam dosa dan terus berdosa. Orang yang nggak pernah sadar, nggak pernah tahu dia salah, nggak pernah tanda petik ada penyesalan. Terus dia terus berbuat. Dan dia bukan berbuatnya tuh berhenti. Enggak, saudara. Enggak berhenti. Dia semakin menikmati, dia terus, 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 terus. Dan semua dosa itu biasanya menjadi kerusakan moral dan pembunuhan. Kehancuran struktur sosial. Nah, kita lihat Venezuela. Kita lihat negara-negara di Amerika Latin. Seluruh Amerika Latin tidak melarang obat bius, drug, minuman, dan semuanya. Bebas. Saudara, apa yang terjadi? Kejahatan-kejahatan, prostitusi, perdagangan anak. Wah, saudara, itu mengerikan sekali, saudara. Sudah lebih 40 juta manusia diperdagangkan di seluruh muka bumi. Orang ngomong, ya Indonesia belum, Pak. Saudara belum tahu. Indonesia sudah ratusan ribu sudah diperjualbelikan. Terutama di negara-negara Thailand dan negara Asia. Orang-orang cari kerja luar negeri itu dijebak, akhirnya jadi pelacur di sana. Kalau nggak mau dibunuh. Hidup nggak ada pilihan kecuali apa? Melayani dosa. Nggak bisa lari deh. Kalau lari, mati udah. Dan itu banyak sekali. Jadi kondisi manusia tuh waktu dia berbuat dosa, dan kemudian melanjutkan, dia tetap berdosa dan melanjutkan dosa itu. Apa arti melanjutkan? Dia semakin memberikan kadarnya, semakin matang, semakin sempurna dosanya. Jadi kata terus itu sudah menetap, masih berlangsung, dan lebih jauh, lebih selanjutnya, dan lebih. Nggak ada satu orang kalau sudah kaya, dan kekayaan itu di depan dia, ada sumber yang semakin dia kaya, dia nggak bisa berhenti kaya. Ada tokoh di Indonesia yang terkaya sekarang namanya Prajogo Pangestu. Dia mulai dari bawah, nggak ada namanya, sampai sekarang nomor satu. Dia supir angkot tuh. Siapa yang pernah jadi supir angkot? Siapa tahu aku menjadi konglomerat. Jadi supir angkot. Dan waktu dia naik, waktu dia masih ranking ke-10, saya tanya, apa yang menyebabkan dia turun dan naik? Karena dia ingin semakin besar perusahaannya. Dia caplok perusahaan, caplok semua. Yang perusahaan bagus mana? Oh, caplok dia. Dikasih dan gede lah, caplok dia. Dan bukan hanya orang-orang besar seperti ini, hampir semuanya. Dan bukan hanya di ekonomi, termasuk di gereja. Nafsu ini sama persis. Pak, boleh bantu gereja saya ya? Oh iya, boleh. Kenapa? Wah, gereja kami nggak berkembang, Pak. Udah puluhan tahun nggak berkembang. Terus gimana mau berkembang? Ya, soal berkembang itu soal urusan Tuhan. Tapi apa benar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan gereja ini sesuai dengan. Terus gimana caranya? Dikasih tahu. Bisa bantu nggak? Bisa. Bisa bantu. Asal sejalan dengan firman Tuhan. Jalanin. Kira-kira ya bisa lihat berapa tahun? 2-3 tahun. Oke, kontraknya 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya dikontrak 2 tahun, 3 tahun.
Selesai, wah berkembang bagus. Kontrak lagi 2 tahun, kontrak lagi, kontrak lagi. Saudara, waktu sudah mencapai kepada mulai dari 80 menjadi 150, 150 menjadi 300, 300 menjadi 500, 500 keping jadi 1000. Saudara. Bagaimana supaya jadi 1000? Nah, udah visinya apa? Bukan orang bertumbuh di dalam kebenaran, bagaimana cari orang banyak. Dan saya beritahu, kamu tidak akan bisa menuruti ini sampai akhir. 1000 jadi 2000, 2000 jadi 5000, 5000 jadi 10.000, 10.000 matilah kamu di sana. Ujungnya maut. Sama, Sir. Dalam kerohanian, di dalam semua, apa yang sebenarnya kita jalani? Ada nggak orang mau jalani pelayanan yang nggak ada namanya gitu? Pelayanan di pedesaan. Mau? Saya tanya ada hamba Tuhan, Pak, adik saya mau lulus Westminster. Terus gimana? Bisa nggak melayani di gereja Pak aku? Waduh, dipikir gereja kita ini gereja luar biasa. Sir. Orang dari Westminster datang ke kita, main kita. Terus saya beritahu, kamu tahu nggak? Gereja kita tuh gereja simple, small, dan sangat circle. Sir. Artinya sangat berkeluarga. Nggak apa-apa, Pak. Saya percaya dia nggak melihat soal ya jaminan-jaminan itu, Pak. Dia mau melayani dengan tulus. Waduh, bagus, gitu. Kapan selesainya? 2027 awal. Saudara kita mau kedatangan seorang hamba Tuhan dari Westminster. Udah tawar diri dia. Mau nggak? Saya beritahukan. Bukan perkara nggak mau. Coba dia belajar dulu hati puritan gitu. Mau nggak? Soalnya jangan dibayangkan kalau gereja kita kayak gerejanya GMS gitu kan. Gerejanya GRI gitu. Enggak. Dan saya beritahu. Semangat kita itu 20 sampai ya paling banyak itu 40 50. Dan saya begitu. Bukan saya itu melarang dia datang, bukan. Memang kehendak Tuhan nggak kamu ke sini. Kamu tahu nggak hati Tuhan di mana? Karena lihat gereja Puritan Reform, itu satu-satunya gereja Puritan di Indonesia. Dia pengen ke sini. Kamu belum tahu. Kenapa? Ya baru kita membangun. Gereja Puritan itu dibangun tuh kira-kira 80 tahun. Kira mau 80 tahun, saya udah mati. Ini terus saya udah mati. Gimana terusnya? Saya nggak tahu. Kedepannya gimana? Ya saya nggak tahu. Yang saya bawa itu cuma kebenaran firman Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih semua siapa yang pegang itu semuanya. Nah, saudara, yang saya tahu adalah begitu kita masuk dalam satu jalur terus menerus. Nah, carilah terus menerus yang benar, saudara. Bukan terus menerus apa yang nafsunya itu, wah ingin ini, ingin. Waduh, habis kamu. Tapi kalau terus mau kudus, terus mau sederhana, terus mau berkorban, terus mau melayani. Nah, itu gereja yang dilihat Tuhan. Ada orang pernah datang ke sini, ya kan? Terus kemudian lihat, waduh Pak, anak saya kemarin ngomong nggak cocok Pak. Kenapa nggak cocok? Nggak ada tepuk tangannya, nggak ada musik, nggak ada bandnya. Anak saya yang biasanya yang open gitu. Saya beritahu, ya beritahu anakmu. Gereja yang benar bagaimana? Bukan menurut seleramu, selera anakmu. Gereja yang mencari kebenaran. Gereja yang mau hidup dari kebenaran. Nah kalau sudah dibentuk seperti itu, wah harus ini, harus ini, harus ini. Ya kamu nggak akan bisa cari Tuhan. Saya percaya itu. Nah, saudara, terus menerus itu menunjukkan apa? Kalau kita lihat di sini, satu esensi eksistensi kita.
keberadaan kita yang asli itu taunya di situ. Kamu itu mau seperti siapa? Tuhan Yesus tidak pernah sama sekali terpikat dengan apa? Membuat murid-muridnya itu seperti orang Farisi. Pengikutnya banyak, luar biasa. Enggak ada, saudara. Dan dari pola mencari murid sampai hidup bersama murid, itu nggak pernah ada orang Farisi hidup seperti Tuhan. Nggak mau, saudara. Coba kita lihat hidupnya Tuhan Yesus gitu kan. Dengan hidupnya semua para pemimpin rohani Kristen. Yang paling cocok siapa? Sudah tahu siapa yang paling cocok? Katolik ya. Betul kan? Coba kamu lihat kasat mata gitu. Tuhan Yesus sederhana kemana-mana. Dengan rakyat, dengan semuanya hidup seperti itu. Coba kita lihat pendeta-pendeta yang kota itu. Bajunya miliaran seperti itu. Terus turun. Mana bisa? Tuhan Yesus ketemu orang kusta. Ih, tahu? Kamu, ya kita ini bergereja mau cari apa gitu. Kalau kumpulan orang-orang pinter-pinter ketemu, orang hebat-hebat ketemu, itu bukan gereja, itu kumpulan organisasi. Gereja itu orang mau melayani, mau bersaksi seperti Kristus hidup, seperti itulah hidupmu. Mau gitu. Saudara, kadang-kadang kita terbuai dengan hidup yang tanda petik nyaman rohani. Tapi sebenarnya kita sedang mati rohani. Kenapa? Ya otak kita itu benar, tapi hati kita itu mati. Itu yang ditakuti oleh para kompuritan dengan gerakan reformasi itu ini. Kamu pinter, tapi kenyataan hidupmu itu kondisi yang ada. Saudara, pada waktu Puritan itu wabah datang, penyakit banyak, banyak mati. Saudara. Orang pada menyelamatkan diri, kaum Puritan, jemaatnya masuk nolongi orang-orang itu semua. Mati nggak? Ya mati. Terus bagaimana mereka? Mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan. Mati nolong orang, puji Tuhan. Kita ketakutan, lari semua. Saudara, kalau saudara lihat sejarah gereja kaum Puritan, hamba-hamba Puritan, jemaat Puritan, banyak yang menderita, banyak yang mati, banyak yang disiksa, banyak yang dibakar, saudara. Gampang ngomong Puritan, gampang ngomong reform, mau gitu. Coba kamu lihat riwayat mereka, hidup mereka. Nah, dengan adanya penderitaan yang luar biasa itu, dan mereka mempunyai etos kerja yang sangat spiritual itu, Eropa, Amerika dibangun dengan darah ini, saudara. Etos Protestan. Max Weber selama 50 tahun menyelidiki apa sih kekuatan Eropa itu. Dan dia tuliskan dalam bukunya, Etos Protestan. Dan dia mengakui ini karena kekuatan daya juang orang-orang reformator dan kaum Puritan. Bisa terjadi negara Eropa ini hebat seperti ini, Amerika yang luar biasa ini. Itu karena ini. Mereka berjuang kudus terus. Berjuang, tidak pernah berhenti. Terus dia, nggak pernah berganti. Nah, terus itu bahasa kita dalam rohani itu artinya tekun. Tekun. Terus itu artinya apa? Mengerjakan dengan tekun, dengan setia, dengan presisi, dengan terus menjadi sempurna, terus kali terus. Walaupun pernah jatuh, balik lagi. Nah itu artinya. Jadi orang-orang tekun dalam dosa dan orang tekun di dalam kebenaran kekudusan. Nah ini masuk gerbang yang bersama Tuhan. Ini masuk gerbang dibuang oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan menghakimi, Tuhan tidak menghakimi karena dia benci dengan orang, bukan.
Dia menghakimi, dia mengafirmasi, matilah dengan dosamu. Kamu yang dosa sendiri kan. Nah, sempurna dosamu, matilah kamu. Jadi Tuhan memberikan hukuman bukan hanya berdasarkan kepada keputusan Tuhan, tetapi berdasarkan apa? Karena mereka menolak Tuhan dengan sampai titik akhir hidupnya mati. Jadi Tuhan waktu memberikan hukumannya, itu mengaklamasi dan mengafirmasi, nih kamu itu orang yang layak dibinasakan. Itu artinya. Dan inilah hambaku yang setia. Engkau layak untuk apa? Masuk bersama aku berpesta. Bersuka cita bersama dengan aku. Karena kamu sudah berjuang. Tekun, terus menerus. Setia dalam kebenaran. Saudara, ini sesuatu yang apa ya? Kalau kita lihat, banyak orang katakan, gimana Pak lihat orang tekun? Nah, saudara, saya beritahu, saudara. Ini contohnya Pak. Kita lihat ya. Slide yang nomor 4. Daftarnya banyak. Saya kasih daftar. Slide nomor 4. Terus. Nah ini sudah saya bagi ya. Nah, saudara perhatikan. Di dalam sejarah Israel kita diberitahu oleh Tuhan siapa orang-orang yang terus tekun di dalam dosa dan terus tekun di dalam kebenaran dan mau terus menyesal bertobat. Daftarnya ini, saudara. Yang pertama adalah raja-raja Israel kerajaan utara dan hampir semuanya seluruh raja Israel utara tidak ada yang bertobat. Gila saja. Semua orang Israel, semua bangsa Israel dan semua orang-orang yang bukan goblok ini. Ini orang-orang pinter, orang-orang yang punya kekuatan luar biasa. Raja-raja Israel yang utara. Di dalam Alkitab tidak ada satupun yang bertobat. Israel utara. Yang Samaria itu. Namanya siapa? Yerobeam bin Nebat. Nadab, Basea, Ela, Zimri, Omri. Zimri dan Omri itu biasanya. Ahab, tahu apa kan? Suami Isabel. Tidak bertobat. Orang Israel, orang Israel. Oh, orang Israel semua pasti masuk surga. Bodoh kamu. Masuk surga bukan karena kebangsaan darah daging Israel. Itu salah besar. Karena iman di dalam Abraham. Yesus waktu ngomong seperti ini, mereka ingin bunuh Tuhan Yesus. Kamu pikir Abraham lebih besar dari saya? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Marah mereka. Siapa kamu? Ahab. Tahu dosanya Ahab? Keji sekali. Anaknya sama. Ahazia. Lebih kejam dari bapaknya. Lebih kejam daripada mamanya. Porsinya itu lebih gila ini. Dan Ahab membawa Beelzebul masuk ke bangsa Israel. Yoram atau Yehoram. Terus kemudian Ahasya. Terus saudara Yehu. Yoahas. Yoas. Yerobeam kedua. Zakaria. Salum. Menahem. Pekahia. Ya, terus kemudian Pekah. Pekah itu keturunannya. Dan terakhir Hosea. Raja Hosea. Tidak ada satupun yang bertobat. Nabi-nabi datang memperingatkan, nabinya dibunuh. Setiap nabi datang memperingati, bunuh. Setiap sama. Suara kebenaran di dalam seluruh kerohanian biasanya itu dibunuh. Dia pikir apa? Nggak bisa, nggak bisa. Kita nggak bisa terima, gereja kita nggak bisa terima. Keluar. Kenapa? Kebenaran itu bukan berdasarkan Alkitab, berdasarkan rapat kami. Itu kebenaran. Saya bicara lebih dengan 4 ketua majelis. Dengan gereja berbeda-beda. Dan saya beritahu, jika rapatmu lebih tinggi daripada Alkitab, gerejamu tinggal tunggu waktu dibinasakan Tuhan. Tidak boleh. Seluruh keputusan rapat itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran. Kalau enggak, kamu melawan firman Tuhan. Dan itu bukan gereja.
Itu kumpulan. Nah, saudara kita lihat sekarang. Raja-raja Yehuda, Israel. Ya, Yehuda itu kan Israel yang bawah. Pertama, Rehabeam. Tadi kan Yerobeam. Abia, Yoram, Ahasia. Ya, mengikuti jalan Ahab. Terus kemudian Atalia, Amon, Yoyakim, sangat jahat membakar gulungan Yeremia dan yang memberitakan Yeremia untuk dibasmi. Yoyakim, terus kemudian Zedekia, dan ada beberapa yang bertobat, yang Yehuda. Tapi yang utara nggak ada. Nah, sekarang kita lihat pemimpin bangsa-bangsa lain. Jadi kan kita lihat kerajaan Israel utara sama. Terus kemudian Israel yang selatan Yehuda juga raja-raja separuh lebih juga hatinya sama. Sekarang bangsa lain. Fir'aun. Tuhan mengeraskan hatinya. Fir'aun keraskan hatinya. Terus mujizat datang. Oh ya sadar ya. Oh, ya pergilah kamu. Aduh nyusahin orang kamu. Jangan sampai kita seperti ini lagi. Udah bebasan aja. Begitu selesai semua bebas. Wah dosanya muncul lagi. Oh nggak bisa kita masih kuat. Nggak bisa. Kamu jangan pergi. Datang lagi tulah yang kedua, tiga, empat, lima, sampai 10. Kenapa Tuhan memberikan tulah ke 10 terakhir anak diambil, bukan yang pertama? Karena kasih setia Tuhan, kesabaran Tuhan. Kenapa setiap takaran pendidikan Tuhan ditakar itu? Kenapa dia membuat hierarki ketakaran itu? Karena dia menunggu Fir'aun untuk berubah hatinya. Bangsa Mesir supaya ngerti diri. Engkau sudah memperbudak orang, sudah memperkaya negaramu, sudah membangun negaramu, sudah segala-galanya. Semua berasal dari bangsa Israel. Makan minummu dari dia. Disediakan dia, dibangun oleh dia. Negaramu hebat dibangun oleh dia. Semua bangun dia. Sekarang keluarkan dia. Nggak bisa. Tuhan peringati satu kali. Air jadi darah. Bertobat? Enggak. Kedua, tekun dalam dosa. Tekun dalam kecemaran. Sampai yang ke-10, puncak akhir. Tuhan tahu di mana letak dari kekuatan seorang bernama Fir'aun. Di mana dia? Saudara, kekuatan dewa yang memberikan dia anak laki-laki dan yang akan meneruskan seluruh kuasanya dia. Harapan satu-satunya Fir'aun itu apa? Kuasa dewa yang dia percaya yang turun pada anak laki-laki dan Tuhan cabut. Runtuh semua. Dan kenapa itu baru terakhir dicabut oleh Tuhan? Karena Tuhan menunggu waktu yang paling tepat. Hukuman yang tepat Tuhan berikan. Tuhan selesaikan. Dan di sini. Terus kita lihat Fir'aun Mernepetah. Ya. Terus kemudian Fir'aun Neko, ada beberapa Fir'aun. Terus Sihon, Raja Hesibon. Wah, saudara kalau tahu cerita ini cerita orang-orang ngeri-ngeri, kejahatannya itu kejahatan yang luar biasa. Terus dikatakan di sini, Og Raja Basan, terus Balak Raja Moab, Raja-Raja Kanaan, dan semua Raja Kanaan yang itu orangnya bejat-bejat semuanya. Saudara, kenapa Tuhan membuat bangsa Israel berjalan di padang pasir 40 tahun, yang harusnya 40 hari? Saudara tahu? Tuhan mematangkan bangsa Israel dalam mentalnya supaya dia mengerti hati Tuhan. Supaya mereka berkumpul dengan Tuhan, supaya mereka terus bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Dan begitu bangsa ini matang dan kemudian masuk tanah perjanjian Kanaan, saudara, di sini dosa orang-orang Kanaan juga matang, saudara. Dan siap untuk dibasmi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa mikir, kenapa 40 tahun? Banyak yang Tuhan kerjakan, saudara. Kita nggak tahu. Kenapa Tuhan terus biarkan dunia ini nggak kiamat-kiamat? Saudara, Tuhan sedang menyatakan kesabaran yang paling akhir. Saudara.
Dan juga Tuhan memberikan kepada orang kesempatan, dialah yang terus berbuat dosa dan jahat terus jahat. Untuk apa? Waktu penghakiman terakhir dan penghukuman dinyatakan, mereka tidak bisa membantah. Kenapa? Karena mereka tahu mereka dihukum karena memang mereka menyatakan kenikmatan dalam dosanya. Saudara pikir orang yang sudah dihukum di dalam api neraka itu kemudian, oh bertobat. Nggak ada. Saudara. Sampai di neraka pun mereka tidak bertobat. Dan memang tidak diberikan Tuhan hati bertobat. Dan siapa di sana? Malaikat-malaikat yang jahat. Tidak diberikan hati bertobat. Orang-orang jahat tidak diberikan hati bertobat. Tuhan mampu nggak bisa berat? Bisa, saudara. Tapi dia punya keadilan. Apa keadilan? Kamu ditunggu sampai beribu-ribu tahun. 10 tulah. 10 berkat Tuhan yang luar biasa. Kamu terus tolak. Maka Tuhan katakan, aku hempaskan kamu. Nah, saudara, saya ingin kita pribadi dalam hidup kita juga mengerti ini, prinsip ini. Jika Tuhan memberkati kita terus, dan kita melupakan Tuhan, dan suatu hari Tuhan cabut semuanya, kita teriak, kita doa apapun, nggak bisa dibalikin oleh Tuhan. Kenapa? Karena kamu sudah matang dalam dosa. Sampai orang datang pun nggak bisa dia, nggak bisa terima. Saya punya teman sekolah, kuliah, narkoba. Dan saya tahu bagaimana dia narkoba, tahu. Setiap sekolah saya jemput dia. Terus bapaknya ngomong dengan saya, udah tinggalin aja anak saya, kamu kuliah nanti telat. Kasihan kamu. Enggak, Pak. Saya tunggu. Karena dekat 5 menit masih bisa. Selama 4 tahun kuliah. Mulai dari Widya Mandala sampai ke Dr. Stomo. Sampai bapaknya tuh sangat hormat dengan saya. Kenapa? Setia anak ini. Anaknya nggak bener, dia tetap setia. Sampai suatu hari terakhir di dalam menghadapi kematian. Dia tanya, kenapa kamu terus menunggu anak saya? Saya beritahu, saya ingin anak Bapak mengenal Tuhan melalui pelayanan saya. Saya pikir, saudara, aduh gagal. Gitu kan? Kenapa gagal? Mati dia. Dan tidak menerima Tuhan Yesus. Dia mati. Hancur badan. Dia narkoba itu macam-macam. Dan saya tahu ngelintingnya apa, dia tahu. Cuman hebatnya itu apa? Tuhan itu luar biasa. Tidak memberikan saya nyentuh atau nyedot sekalipun. Padahal itu barang di depan saya semua. Rumahnya gede sekali. Ada kolam renang. Anjing husky dulu itu orang belum punya. Dia sudah punya. Itu 30-40 tahun yang lalu. Sekarang kan husky banyak kan. Dulu nggak bisa. Itu dia bawa khusus waktu dia berada di mana di Beijing itu. Dia beli khusus dibawa oleh bapak. Bapaknya kepala cukai Malang. Waduh, itu bukan cuman suge. Suge gigi gitu kan. Tapi anaknya hancur semua di dalam kekayaan itu. Dan sampai mati akhirnya diberi kesempatan hampir 4 tahun. Tutup semua. Saya pikir ya sudah. Namanya orang berjuang kan saya tekun. Tekun, tekun. Dia juga tekun. Tekun apa? Ya nggak mau. Tekun di dalam dosanya. Nolak semuanya. Tetapi waktu saya sudah selesai, waktu dia sudah mati, ada satu Tuhan kasih. Teman yang bersama dengan dia, yang kadang datang itu. Bertobat, Sah. Orang dari Sidoarjo itu. Setelah hampir setengah tahun, baru dia beritahu. Gung, aku ikut Tuhan sekarang. Saya itu tujuannya dia kok kena sini. Namanya Joko. Anaknya tinggi, hitam.
aku mau terima Tuhan Yesus. Gimana ini? Di Sidoarjo. Saya kasih gereja Sidoarjo. Dibaptis sampai di sana. Saudara, kadang-kadang kita nggak ngerti bagaimana cara kerja Tuhan. Kita nggak ngerti, kita anggap, oh ini nggak ngerti, saudara. Tapi apa yang kita tekun di dalam kebenaran, dalam kekudusan, saudara, buahnya itu Tuhan sendiri yang kasih semua. Jangan mikirin yang lain. Kenapa? Bertekunlah, semua akan dibuka Tuhan. Nah itu cara Tuhan itu mendidik kita seperti itu. Aduh Tuhan, kami menderita, tambah menderita, menderita. Iya ada waktunya. Begitu waktu selesai, Tuhan bukakan semua. Baru kita tahu. Oh ini cara Tuhan. Saudara kita belajar hari ini. Jadi manusia punya hati kalau sudah tidak bertobat. Apa tandanya? Terus dan terus berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Nah itu orang tidak bertobat. Ya. Bukan dia nyesal, dia tahu. Enggak, dia masukin. Makanya orang-orang kalau lagi berbicara gitu, saya tanya, kamu melakukan ini lagi enggak? Ada dosa-dosa yang seperti itu? Oh iya Pak, saya sadar. Oh, Pak, ada harapan. Tapi kalau sama sekali enggak ada sama sekali sense rohaninya enggak ada. Waduh, celaka ini. Kenapa? Saya beritahu. Nih, saya beritahu, saudara. Itu loh, pacarmu itu nggak bisa hatinya. Itu belum punya hati dia untuk Tuhan. Nol. Jangan pernah kamu bertanya lagi. Itu kalau bisa lepasin aja. Jangan. Kenapa? Nggak ada hati. Saudara, adiakus, adikayusuni, itu artinya orang-orang yang memang tidak memiliki kebenaran. Siapa adikayusuni itu? Adalah orang-orang yang jahat. Jadi orang jahat itu apa? Adikayusuni. Yang tidak beriman sama dengan yang tidak benar, sama dengan yang tidak memiliki kasih Tuhan. Sama. Jadi ateis masih bisa percaya, bisa. Tapi kalau orang yang sudah tidak memiliki kebenaran, nah itu pikiran dari para reformator. Apa yang membuat kita itu diselamatkan? Karena kebenaran kita dibenarkan. Pintunya itu kebenaran di kayu suni. Dan jika kita tahu ada di kayu suni, pasti waktu kita berbuat kelemahan dosa, saudara, itu roh di kayu suni itu, roh keadilan, roh kebenaran itu akan memberitahu pada kita, kamu itu salah, dan kita sadar. Nah itu di kayu suni hidup. Tapi kalau nggak hidup dan terus berdosa, menikmati terus, dan semakin merusak, dan apalagi membunuh orang, mengancam orang, itu kematian. Ya, oke, yang kita lihat terakhir sekarang. Saudara perhatikan undangan Tuhan Yesus. Kita lihat ya. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa mendengarnya, dikatakan di sini, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus. Posisinya apa ini? Saudara, semua yang boleh masuk dalam kota kehidupan, kota yang kekal itu, dia harus memiliki satu keinginan, satu kebutuhan yang tidak boleh tidak ada apa? Haus. Hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan Yesus tidak mengundang kita. Mari barang siapa yang layak, yang bagus, yang cantik, yang ganteng, yang kaya. Datanglah. Enggak. Barang siapa haus. Jadi jiwanya itu ada satu kerinduan. Ada satu keinginan yang kuat sekali yang tidak bisa tidak. Saudara-saudara ingin ketemu dengan kemuliaan Allah. Jadi waktu saya melayani, waktu kita bekerja, saudara-saudara bekerja untuk siapa? Saudara sedang mengejar apa? Saudara sedang melakukan apa? Dan semua yang kita lakukan itu, saudara ada kehausan untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah, kebenaran-kebenaran Allah. Nah itu. Jadi bukan kita harusnya bersaksi, harusnya memberi terang, malah kita menggelapkan diri kita sendiri. Ya nggak bisa, saudara. Jadi jangan pernah kita menjadi penggelap orang lain, tapi menjadi terang.
Jadi jangan membuat orang semakin ragu-ragu, tapi semakin orang itu berharap pada Tuhan. Nah itu kan harusnya gitu. Ya, oke, yang terakhir, saudara. Kita lihat ini. Kehidupan tanpa pertobatan itu adalah terus-menerus tekun berbuat dosa. Tidak ada pertobatannya. Dan kemudian bukan hanya melakukan, tetapi dikatakan di sini perkataan mencintai dosa, mencintai uang, akar segala kejahatan, mencintai uang. Jadi bukan uangnya yang masalah, bukan saudara. Masalah apa? Haus, haus apa? Haus uang, haus kenikmatan, haus perhatian, haus. Nah ini saudara. Bukan haus kebenaran, haus air kehidupan, haus firman Tuhan, tapi haus nafsu, haus kesenangan. Begitu masuk ke situ, tadi kan saya ngomong, setelah ini saya lihat perjalanan. Seluruh kehidupan manusia berjalan dan sampai pada puncaknya, apa yang mereka dapatkan, saudara? Kekayaan yang luar biasa pada puncaknya. Barusan ini Warren Buffett mengatakan satu kalimat, dia rugi 1.200 triliun hanya dalam waktu tidak lebih 1 hari. Salah investasi, cek langsung rugi 1.000 triliun. Itu untuk Indonesia bisa membayar semua. Itu Warren Buffett. Dan dia mengatakan apa? Saudara tahu? Waktu dia jatuh situ. Satu kalimat, asal aku tidak melakukan kejatuhan itu berulang-ulang, aku bisa bangkit dan aku tahu bagaimana aku meletakkan kembali tanggung jawab uang-uang itu. Jadi orang itu bisa salah, bisa salah, bisa jatuh, bisa. Tetapi waktu dia mengalami itu, dia melihat dirinya. Apakah saya kemudian menyenangi dalam kejatuhan? Ya enggak, saudara. Enggak ada orang senang dalam dosa. Enggak ada. Itu kalau dia ada kebenarannya. Tetapi orang yang menyukai itu, saudara, nah itu hancur dia. Siapa dia yang hancur hidupnya dan akhirnya sadar terakhir dan dia mengatakan kalimat-kalimat yang dulu dia nggak pernah pikir. Pinter nggak ada gunanya, teknologi nggak ada gunanya. Siapa dia? Steve Jobs. Manusia tidak bisa dibangun dengan kecanggihan cuma nggak bisa. Sir. Saya baca canggih-canggih begitu sakit ya mati. Apa canggihnya kamu? Kan gitu. Ilmu kedokteran gini-gini waktu mati ya mau setinggi apapun ya mati-mati. Dan dikatakan apa yang ditentukan oleh kuasa Tuhan engkau tidak bisa mengalahkannya. Dia kembali pada siapa? Kekuatan yang lebih besar dari dia. Tapi sayangnya orang-orang ini tidak percaya Tuhan Yesus semua. Ujungnya kemana? Ya kekayaan yang menggerotoki dia. Bisakah uang yang lebih daripada ribuan triliun menyelamatkan dia? Kanker prostatnya itu. Nggak bisa. Saudara. Terus untuk apa kamu cari uang? Nggak bisa menyelamatkan kamu, nggak bisa sembuhkan kamu. Uang segede apapun nggak bisa. Apa yang kita cari sebenarnya? Nah, di sini dikatakan barang siapa yang haus akan pohon kehidupan, engkau akan sembuh. Sesudah kita akan sembuh semua. Nafsu-nafsu kita semua itu akan sembuh waktu kita bertemu dengan Kristus. Itu bersih semuanya. Nah, kita melatihnya kapan? Ya saat sekarang ini, saudara, kita melatih. Jangan pernah diikat dengan kenikmatan hal-hal yang seperti itu sehingga kita kemudian hancur semua hidup kita karena hal seperti itu. Tapi mulailah dengan apa? Berdoa pada Tuhan dan melakukan demi nama Tuhan. Jalan Tuhan itu akan diberikan pada kita satu persatu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh mengenal akan hati manusia yang sudah terpuruk dan menjadi terburuk. Dan kami percaya bahwa setiap perjalanan hidup kami bukan sesuatu yang kebetulan. Asal-asalan, tetapi kami tahu Tuhan.
dari hidup kami yang dalam kesia-siaan, dalam kegelapan, masa lalu kami yang begitu banyak yang tidak pernah kami hitung, tetapi semua hidup kami ini sudah dihitung oleh Tuhan. Sudah ditampi, sudah diuji, baik oleh kegelapan itu sendiri, ataupun oleh kasih setia Tuhan. Kami memasuki satu zaman yang semakin dekat dengan kematangan atas seluruh umat manusia, baik di dalam seluruh hati yang di dalam kegelapan, atau hati yang terus seturut dengan hati Tuhan dalam terang. Kami akan semakin jelas melihat ini, karena itu akan terjadi. Dan Rasul Yohanes diperingatkan, jangan engkau memeteraikan ini, jangan ditutupi, bukalah seluas-luasnya, beritakanlah hati manusia yang rusak seperti ini. Sehingga kami sadar, supaya kami tidak masuk ke dalam jalur jalan yang akan menuju pada maut ini. Tuhan, kami bersyukur di hadapan, berkatilah kami, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh hidup kami. Amin. Saya serahkan pada Tuhan.